Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Berjumpa kembali dengan katekese bimbingan dan penyuluhan kita pada hari ini. Mari kita memulai kegiatan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agung-Mu kami dipertemukan di tempat ini, di jalur online ini. Semoga kegiatan kami ini membantu tumbuh kembang iman kami, dan kami semakin mencintai Dikau, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Dengan bimbingan Roh Kudus, kami yakin dan percaya bahwa kami dipakai oleh firman dan sabda-Mu untuk menjadi saksi-saksi iman yang hidup dengan contoh dan keteladanan kami. Rubahlah diri kami, rubahlah pikiran, perkataan, perbuatan kami, dan hindarilah kami dari segala kelalaian. Ampunilah dosa-dosa kami, sehingga kami mampu menjadi alat-Mu, menjadi saksi-saksi iman-Mu dengan karya teladan yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan merajai kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, pada hari ini kita melanjutkan materi yang ke-16. Kitab suci adalah berita keagamaan. Dalam kitab suci, Allah bersabda kepada kita pada segala zaman dan tempat. Kepada kita pada abad ke-20 dan masuk ke abad ke-21 ini, juga kepada kita di Indonesia. Akan tetapi kita harus membaca kitab suci itu sebagai berita yang ditujukan oleh Allah. Artinya dalam iman yang mendengar, dalam keyakinan bahwa Allah hendak bersabda kepada kita dalam sabda yang membawa keselamatan dan kebahagiaan, dalam sabda yang menghubungkan kita dengan dirinya. Jadi sekali lagi, kita harus membaca kitab suci itu sebagai berita yang ditujukan oleh Allah, artinya dalam iman yang mendengar, dalam keyakinan bahwa Allah hendak bersabda kepada kita dalam sabda yang membawa keselamatan dan kebahagiaan, dalam sabda yang menghubungkan kita dengan dirinya. Karena itu penting bahwa menyangkut isi kitab suci, kita harus memberikan semua perhatian kepada isi dan maksud berita ini. Dan bukan pertama-tama kepada soal-soal sambilan. Menghadapi serangan pihak tertentu terhadap kebenaran kitab suci, maka umat kita sering terbawa kepada pendirian dan sikap mau membela. Serangan terhadap peristiwa Laut Merah yang berdiri sebagai dinding tembok membawa umat kita kepada pembelaan, bahwa hal itu mungkin mengingat keadaan alam yang khusus di daerah itu. Terdapat para ahli arkeologi sekarang yang mencari bekas Batranu, yang mencari bekas dan tempatnya. Nah, ini sudah menjadi suatu pencarian arkeolog. Dan kurang lebih beberapa tahun yang lalu sudah ditemukan Batranu itu. Bahkan sampai dihitung dengan seksama. Tetapi apakah itu bisa meyakinkan orang? Kembali lagi, jika ingin percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, marilah mengikuti Yesus dengan dibaptis. Kalau kita berkuar-kuar saja, ya tidak akan bisa. Tidak pada tempatnya minat yang berlebih-lebihan terhadap sejarah, semua kejadian masa lampau yang terdapat dalam kitab suci. Betulkah alam ini diciptakan oleh Allah dalam waktu 6 hari atau 6 masa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diri kita. Bahkan orang lain bertanya kepada kita, betulkah Allah menciptakan manusia dari tanah liat dan wanita dari tulang rusuknya? Betulkah Yunus selama 3 hari berada dalam tubuh ikan paus dan sebagainya? Sering dilupakan bahwa dalam uraian-uraian itu terdapat suatu berita keselamatan yang jauh lebih penting daripada pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, ini Bapak-bapak yang terkasih.
Kita sering melupakan bahwa kitab suci itu adalah berita keselamatan bagi kita. Dan terkadang akhirnya kita bertanya-tanya sesuatu yang sia-sia, yang tidak penting, yang justru melupakan berita keselamatan yang diberikan oleh Allah untuk kita dengarkan. Segala sesuatu yang tampak kepada kita sekarang adalah berasal dari Allah. Manusia dalam seluruh adanya bergantung kepada Allah. Suami dan istri mempunyai hubungan erat yang tidak boleh dipisah-pisahkan oleh manusia. Seluruh kisah Yunus adalah lukisan maksud Allah untuk membawa kebahagiaan kepada seluruh umat manusia, bukan kepada bangsa Yahudi saja. Itulah isi pokok yang hendak diajarkan. Jadi dalam Perjanjian Lama, Yunus telah diamanatkan oleh kehendak Allah untuk menyelamatkan bukan manusia Yahudi saja, tetapi manusia yang non-Yahudi, bangsa Niniwe itu. Jadi berita keselamatan itu dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya untuk semua orang. Maka Yesus katakan, hanya tanda Nabi Yunus, ya, itu merupakan suatu bentuk pernyataan sikap Yesus untuk menyatakan bahwa berita keselamatan untuk semua orang. Terdapat 4 Injil dan tiap-tiap pengarang menurut keyakinannya sendiri menyampaikan berita gembira tentang kedatangan Yesus untuk mengenalkan Allah kepada kita. Jadi kedatangan Yesus itu untuk mengenalkan Allah kepada kita. Sering dicoba memakai 4 Injil itu sebagai bahan-bahan untuk menyusun suatu riwayat hidup Yesus yang lengkap. Sebagaimana kita membaca biografi dari pahlawan-pahlawan nasional misalnya, dengan kronologi atau urutan waktu yang tepat, di mana segala kejadian dicocokkan secara historis. Padahal tiap-tiap pengarang menyampaikan dalam uraiannya suatu berita keselamatan dengan lukisan sendiri dan bentuk sendiri. Yang terpenting supaya kita menerima berita keselamatan itu, sering mata orang menjadi buta terhadap berita keselamatan. Karena orang hanya menekankan pandangan historis yang bukan dimaksudkan dalam pemberitaan itu. Kalau kita membaca berita Abraham hendak mengorbankan anaknya Ishak, maka kita dapat menjadi terharu melihat bagaimana anak itu dengan tidak setahunya berlari menuju gunung tempat kematiannya. Namun berita dalam kitab suci mempunyai arti yang sangat berlainan, melukiskan iman Abraham, dan hal itulah yang harus menjadi pokok perhatian itu dan perhatian kita. Sebab itulah yang dimaksudkan oleh sabda Allah. Injil tentang penderitaan Yesus bukan ditulis untuk menimbulkan belas kasihan kepada Yesus penderita, melainkan untuk mempertanggungjawabkan iman kepada Yesus disalib, yang menjadi batu sandungan bagi dunia yang tidak percaya. Kejadian-kejadian mengenai Yesus pada masa anak-anak bukan dimaksudkan untuk menjadikan kita terharu atas anak yang manis di palungan Natal, melainkan merupakan lukisan tentang berita keselamatan yang jauh lebih penting. Oleh karena itu penting sekali supaya kita membaca dan mendengar teks kitab suci seutuhnya, dan bukan hanya suatu kutipan atau ikhtisar tentang kejadian-kejadian dari kitab suci. Melalui kitab suci sendiri Allah bersabda kepada kita, dan bukan melalui suatu uraian tentang kitab suci. Pembaca kitab suci harus memberikan perhatian kepada maksud pengarang suci yang mewartakan kepada kita maksud Allah. Mereka bukan bermaksud menyelesaikan soal-soal manusia tentang evolusi misalnya. Ilmu teologi berusaha untuk menyelidiki maksud pengarang suci dan pengertian dengannya umat setempat dan semasanya menerima beritanya itu. Membaca kitab suci dalam iman akan menghidupkan pengertian kita tentang Allah yang hidup.
yang bertindak dalam sejarah kehidupan manusia. Tuhan kita bukan Tuhan dari filsafat, bukan Tuhan yang kita selidiki dengan akal budi. Tuhan itu bukan Tuhan yang ada. Tuhan kita adalah Tuhan yang telah bersabda kepada Israel dan yang menyatakan dirinya kepada kita dalam putranya Yesus Kristus. Kita menyatakan dirinya kepada kita dalam putranya Yesus Kristus. Kita membaca dalam kitab suci tentang Allah yang berperang seperti singa yang mengaum, sebagai harimau yang mengintai, yang merasa cemburu, yang memanggil, yang tertawa, yang bersiul, yang membenci akan perbuatan manusia, yang membelai-belai seperti ibu. Semua ungkapan di atas secara lebih terang menyatakan kepada kita siapa Allah, daripada segala pikiran filsafat tentang wujud yang tertinggi. Allah mewahyukan diri bukan pertama-tama dengan perkataan, melainkan sabdanya adalah perbuatan, tindakan, membawa keselamatan kepada manusia dalam sejarah. Bangsa Israel dan umat Kristen mempunyai simbolum iman yang terutama menyatakan kejadian-kejadian, tetapi kejadian-kejadian keselamatan. Israel telah menyebut pimpinan Allah dalam sejarahnya. Itu kita bisa baca, ya. Umat kita menyebut Yesus Kristus yang dilahirkan, yang mati di salib, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus lalu bangkit. Bagi mata yang beriman, sejarah adalah sejarah keselamatan, sejarah yang dipimpin oleh Allah. Nabi yang memperingatkan kepada Israel keadaan padang gurun ketika Israel masih kanak-kanak. Hosea 11. Bukan mengingat akan sejarah yang lampau saja, melainkan akan keadaan lampau yang sekarang masih berlaku, sebab mengandung janji dan jaminan pimpinan Allah. Sejarah pimpinan Allah di Israel dalam bentuk perjanjian dan pemilihan bangsanya berakhir dengan suatu kelompok sisa yang murni dan utuh imannya. Akhirnya kepada Yesus yang dilahirkan dari seorang wanita, hamba yang menderita, lalu dimuliakan menjadi Kurios dan Mesias. Kitab suci harus kita baca menurut maksud penulisnya, sebagai sabda keselamatan bagi kita. Yang penting kita sendiri membaca kitab suci. Nah itu. Jadi bapak-bapak yang terkasih, kalau mau tahu berita keselamatan dari Allah, baca kitab suci. Jadi kalau kita tidak membaca kitab suci, kita tidak mau mendengar berita keselamatan Allah. Jadi sebagai orang Kristiani, wajib membaca kitab suci itu karena kitab suci adalah surat cinta Allah, berita keselamatan dari Allah. Jadi bapak-bapak yang terkasih itu harus memahami, ya, membaca kitab suci bukanlah sesuatu yang mesti diwajibkan, tetapi kita yang mewajibkan diri kita membaca kitab suci. Karena harus kita pahami berulang-ulang, ya, kitab suci harus kita baca menurut maksud penulisnya atau menurut penulisannya sebagai sabda keselamatan bagi kita. Dari Kejadian sampai Wahyu itu dituliskan sebagai sabda keselamatan bagi kita. Yang penting kita sendiri membaca kitab suci. Nah, sekali lagi, membaca kitab suci itu merupakan kerangka dasar atau pilar dalam menyokong kita untuk beriman. Jadi, marilah kita selalu membaca kitab suci.